warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang mekanik, karakteristiknya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah memahami sifat-sifat gelombang mekanik. Apa saja sih sifat-sifatnya? Nah, kita akan bahas 5 sifat dari gelombang mekanik ya. Mulai dari pemantulan, refleksi, ada pembiasan itu refraksi, terus ada penggabungan interferensi, ada pelenturan namanya difraksi, dan ada juga dispersi atau penguraian. Yuk kita simak apa saja penjelasannya. Pemantulan atau refleksi. Jadi refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. 1. Besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Coba kita perhatikan di gambar ya. Sudut datang itu terbentuk dari sinar datang dan garis normal. Ingat ya, garis normal itu garis yang dibentuk yang tegak lurus dengan bidang. Terus yang namanya sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk garis normal dengan sinar pantul. Nah, besarnya sudut ini, sudut datang dan sudut pantul ini adalah sama. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Berikutnya tentang pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda. Sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Jadi secara matematis pembiasan dirumuskan sebagai berikut, bahwa N sama dengan C per V. N-nya untuk indeks bias, C-nya untuk cepat rambat cahaya di ruang hampa, V-nya untuk cepat rambat cahaya di dalam medium. Nah, gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan selalu mengikuti hukum Snellius. Untuk lebih jelasnya, ini perhatikan ya. Ini ada sinar datang dari udara menuju air. Udara itu lebih renggang daripada air. Air lebih rapat daripada udara. Nah, jadi ini berbeda indeks bias. Jika sinar datang mempunyai sudut I, harusnya ini kan diteruskan lurus. Tapi berhubung ini menuju ke air yang kerapatannya lebih rapat, maka nanti sinarnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Kenapa mendekati? Karena lebih rapat, menuju lebih rapat. Udara ke air itu kan lebih rapat gitu. Bagaimana jika dari air menuju ke udara? Karena air menuju ke udara itu adalah berarti lebih renggang, berarti nanti sinarnya juga dibiaskan menjauhi garis normal, lebih renggang daripada garis normal. Seperti itu ya. Nah, secara matematis Snellius bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Atau bisa kita tulis lambda 1 per lambda 2. Di mana I sebagai sudut datang, R-nya sebagai sudut bias, N1 itu indeks bias medium pertama, N2 indeks bias medium kedua. V1-nya cepat rambat cahaya di medium yang pertama, V2-nya cepat rambat cahaya di medium yang kedua.
ketiga sekarang, yaitu difraksi atau pelenturan. Nah, difraksi merupakan lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celahnya berukuran lebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Nah, tetapi jika dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh difraksi gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang cm sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan itu. Yang berikutnya, penggabungan atau interferensi gelombang. Jadi contohnya nih, ketika melemparkan dua buah batu di sungai akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran yang terpadu pada gambar 2. Coba. Perpaduan gelombang yang ditimbulkan disebut interferensi gelombang. Interferensi terbagi menjadi interferensi konstruktif dan destruktif. Jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka interferensi saling membangun disebut interferensi konstruktif. Namun, jika puncak gelombang bertemu dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan, yang disebut interferensi destruktif. Contohnya masih pada bunyi nih. Jadi gelombang bunyi ini juga mengalami perpaduan atau interferensi. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi 2, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Misal nih, waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Berikutnya yang terakhir yaitu dispersi atau penguraian. Kalian pernah melihat pelangi? Peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi adalah dispersi. Jadi dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya ini berwarna putih nih, karena terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau. Nah, ini menjadi ungu. Ini namanya dispersi. Nah, kalau terjadi pada prisma nih, ada yang namanya sudut deviasi. Apa ya? Sinar yang datang dan keluar dari prisma akan membentuk suatu sudut yang disebut sudut deviasi tadi. Jadi ini keterangannya. Sudut deviasi minimum itu sama dengan nm min 1 kali beta. Nah, keterangan nm itu berarti indeks bias sinar merah. Kalau beta itu sudut pembias prisma dan deviasi untuk sinar merah. Sudutnya dalam satuan derajat. Oke, sobat fisika semapa, itu dia tadi penjelasan singkat tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Ada 5 ya. Nah, mulai dari apa tadi yang pertama? Pemantulan, ada pembiasan, ada pelenturan, ada perpaduan, dan juga ada penguraian. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia.